Perjuangan panjang menuju fasilitas medis harus ditempuh warga desa Besoangin, Kecamatan Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga yang sakit ditandu bergantian menggunakan kain sarung dan batang bambu. Kondisi jalan yang dilalui rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Mereka harus berjuang menuju ujung desa yang memiliki kondisi jalan lebih bagus untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil ke RSUD Hajah Andi Depu. Namun untuk itu, mereka harus berjalan kaki sejauh 7 km yang ditempuh dalam waktu 5 jam. Mereka juga harus bertaruh nyawa menyeberangi beberapa sungai berarus deras. Tak selesai di situ, perjalanan ke rumah sakit dari ujung desa masih menempuh jarak 80 km. Biasanya dilewati motor bisa juga, tapi kalau musim hujan susah. Iya, lama karena naik turun kan, jadi baku ganti. Jadi mungkin ada sekitar 30 orang lah kena di sempat drop karena terlalu lama ditandu, baru jalanan rusak jadi goyang-goyang kan, jadi sempat drop. Apalagi waktu dibawa dari rumah ke sini memang sudah kondisinya tidak sadar, Pak. Infrastruktur jalan di Desa Besoangin dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tubi Taramanu telah belasan tahun rusak. Sepeda motor pun sulit melewati medan yang berat menuju wilayah ini. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki akses jalan ke desa mereka. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Ya, bisa Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Aulia Wardani. Dan sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, di mana Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur ini kembali meletus hari Rabu. Ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter dari puncak kawah gunung. Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Rabu siang. Erupsi ditandai dengan semburan kolom abu dengan ketinggian 1.000 meter dari puncak kawah Lewatobi Laki-Laki. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 12 menit 12 detik. Saat ini Gunung Lewatobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar gunung serta pengunjung dan wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi, baik Gunung Lewatobi Laki-Laki dan Gunung Lewatobi Perempuan, serta 4 km dalam arah barat laut utara dan selatan tenggara dari pusat erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki. Gunung Lewatobi tercatat 2 kali mengalami erupsi dengan ketinggian 700 hingga 1.000 meter dari mulut kawah. Warga di kaki gunung diminta selalu waspada karena aktivitas gunung terus meningkat dan abu vulkanik juga mencapai Kabupaten Sika. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Sementara itu, keluarga bocah yang tewas di Padang, Sumatera Barat tidak terima Afif Maulana disebut meninggal karena terjun ke sungai. Pihak keluarga bersama LBH Padang juga melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Kasus kematian bocah berinisial Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat berbuntut panjang. Pihak keluarga tidak terima dengan keterangan polisi yang mengatakan Afif tewas karena terjun dari jembatan ke sungai. Bahkan polisi juga menyebut Afif bersama dengan temannya terlibat aksi tawuran sehingga diamankan polisi. Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang tetap meminta hasil otopsi dari Afif dan mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab kematian Afif. Pasalnya, muncul dugaan Afif meninggal dunia akibat dianiaya polisi karena terdapat luka lebam di sekujur tubuh Afif.
Dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresta Padang. Tetapi dari hasil beberapa konferensi pers dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebam minyak begitu, dan kami sangat menolak statement itu, dan kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu gitu. Sementara itu, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai penyebab kematian Afif harus diungkap secara transparan, bahkan jika perlu melibatkan ahli forensik. Sebetulnya yang kita harapkan, kalau saya memberikan saran kepada Polda Sumatera Barat ya, yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan ahli forensik yang di sana yang melakukan otopsi bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya, hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korbannya. Saya kira ini sangat penting ya untuk meyakinkan masyarakat ya, dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sebelumnya, Afif Maulana diduga dianiaya oleh oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Jenazah bocah berusia 13 tahun itu ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Akibat kasus ini viral di media sosial, Polda Sumatera Barat mendapat sorotan bahkan dimintai klarifikasi oleh Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana Ketua Panitia penyelenggara konser musik koplo Kabupaten Tangerang yang sempat ricuh akhirnya ditangkap polisi. Ya, tersangka kabur sesaat sebelum kericuhan itu terjadi dengan membawa uang ratusan juta rupiah dari hasil penjualan tiket konser. Setelah sempat buron selama 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, ketua penyelenggara konser musik koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diringkus polisi. Pelaku ditangkap unit Jatanras Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Sementara 6 orang dari pihak vendor dan penonton sudah dimintai keterangannya sebagai saksi dan 1 orang telah dijadikan tersangka. Uang yang dibawa kabur kita sedang akumulasi, sedang dilakukan pemeriksaan sebagai di korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Kalau sudah diketahui pasti akan disampaikan pada kami. Pak, terkait dengan kita tahu jadi kan viral banyak orang-orang yang menjarah, Pak. Itu seperti apa tindakannya, Pak? Oh, itu tindakan sedang di dalam proses, sedang dilakukan pemeriksaan semuanya. Artinya sudah diamankan, Pak? Sudah diamankan? Belum ada diamankan. Hanya 1 orang yang diamankan. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Sebelumnya, konser musik koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berakhir ricuh. Penonton membakar dan merusak sejumlah properti konser serta melakukan penjarahan. Penonton kecewa lantaran sejumlah band koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Baik, bisa Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal ini dilakukan usai KPK menemukan adanya praktik kecurangan melalui survei penilaian integritas pendidikan 2023. Sebelumnya, ratusan orang tua siswa berunjuk rasa memprotes terkait dengan PPDB di SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat. PPDB ini memang ada perkara yang pernah kita juga tangani, yaitu di perkaranya OTT-nya Unila. Nah, ini terkait dengan penerimaan ini, tapi yang saat ini adalah lebih kepada dikedepankan itu pencegahan. Itu pencegahan. Jadi belum masuk kepada kami ya. Belum masuk kepada penyelidikan maupun penyidikan. Nanti kalau sudah ada kami akan sampaikan. Para orang tua siswa yang didominasi ibu-ibu ini menggelar aksi menuntut transparansi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA dan SMK di Kota Depok.
Sebagian peserta unjuk rasa adalah para orang tua yang anaknya gagal masuk SMA Negeri 4 Depok lewat jalur zonasi dan jalur afirmasi. Masa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat atau DKR ini sempat saling dorong dengan petugas yang berjaga karena masa memaksa bertemu dengan pihak sekolah. Dalam aksinya, masa menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB jalur zonasi. Menurut pengunjuk rasa, sekolah negeri yang mendapat subsidi dari negara seharusnya mengakomodir siswa dari keluarga miskin. Bicara jalur zonasi itu selalu dikaitkan dengan kedekatan rumah, tapi faktanya ada yang dekat dengan sekolah juga nggak bisa. Nah, yang paling miris adalah jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, jalur KETM. Harusnya kan mereka itu diadunya dengan adu kemiskinan gitu loh, bukan kok ujung-ujungnya tetap jarak. Nah ini kan aneh. Oleh karena itu, acara. Hingga masa membubarkan diri, pihak SMA Negeri 4 Depok tak kunjung menemui para orang tua siswa yang berunjuk rasa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan harga bahan kebutuhan pokok khususnya di Kalimantan Tengah mulai stabil dan hampir sama dengan di Pulau Jawa. Ya, hal tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau pasar pusat perbelanjaan Mentaya, Kabupaten Kota Waringin, Timur Kalimantan Tengah pada Rabu kemarin. Berdasarkan pantau Presiden, harga bawang merah di pasar pusat perbelanjaan Mentaya berada di level Rp40.000 per kilogram. Bawang putih Rp40.000 per kilogram, ayam potong Rp38.000 per kilogram, dan juga cabai di kisaran Rp45.000 per kilogram. Menurut Jokowi, stabilitas harga di Pulau Kalimantan, terutama di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, disebabkan distribusi bahan pangan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan berjalan lancar. Selanjutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga cabai merah di sejumlah daerah. Ya, BPS menyebut kenaikan harga cabai merah turut berkontribusi terhadap inflasi. Badan Pusat Statistik menyoroti lonjakan harga cabai merah pada Minggu ketiga Juni 2024 yang mencapai 8,63% dibandingkan dengan Mei 2024. Pasalnya kenaikan harga komoditas cabai merah ini turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks perubahan harga di banyak wilayah di Indonesia. Berdasarkan data BPS, cabai merah mengalami kenaikan harga di 77,78% di wilayah Indonesia. Menurut PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, komoditas cabai merah rentan terhadap kenaikan harga karena merupakan bahan pokok yang dikonsumsi di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, kebutuhan jenis cabai antar wilayah juga berbeda-beda. Harga cabai merah di bulan Juni minggu ketiga dibandingkan dengan minggu ketiga bulan Mei 2024 naik sebesar 8,63%. Dan kalau kita lihat jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga ada 280 kabupaten kota, artinya 77,78% wilayah di Indonesia mengalami kenaikan cabai merah. Untuk menghentikan lonjakan harga cabai, BPS mengusulkan pemerintah daerah melakukan pemetaan penawaran dan permintaan jenis cabai di daerah masing-masing. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi sebuah mobil yang kejeblos ke dalam septic tank di rumah warga. Ya, mobil jeblos ke septic tank saat mobil sedang akan digunakan. Dengan menggunakan sejumlah alat termasuk alat katrol kerekan, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi sebuah mobil milik warga yang kejeblos ke dalam septic tank di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa pagi. Usman, pemilik rumah, mengatakan kejeblosnya mobil miliknya tersebut saat dalam kondisi mesin menyala. Mobil kejeblos ke dalam septic tank berukuran 3x3 meter dengan kedalaman 3 meter. Ini kan jarang dipakai, terus
lagi dihidupin aja. Oh, lagi dipanasin. Tiba-tiba langsung langsung bunyi, saya turun ngerti-ngerti ya. Ini apa sih Pak? Mau lubang speed tank atau apa? Hanya rumah speed tank aja. Oh, lubang speed tank. Udah bangunannya, udah lama Pak bangunan? 15 tahun yang lalu lah. Tapi nggak ada korban ya Pak? Nggak ada, orang kosong. Nanti kita sudah turun. Petugas butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi mobil tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pemilik rumah harus memperbaiki septic tanknya yang amblas tersebut dan membersihkan mobilnya yang kotor serta memperbaiki bodi mobil yang rusak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari ATMC Polri yang kini berada di kawasan UKI Cawang, Jakarta Timur. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik Togi dan juga Galuh. Pada aktivitas pagi hari ini memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Hal itu bisa kita lihat di antrian pada traffic light pagi hari ini mencapai 100 meter. Baik itu dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah Cililitan saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kepadatan kendaraan juga terjadi di tol dalam kota Jakarta Cikampek. Kemudian arus lalu lintas yang akan mengarah ke Halim juga pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar, cenderung tersendat di antrian traffic light. Untuk arus lalu lintas daerah Cililitan yang akan mengarah ke arah Kampung Melayu dalam keadaan ramai lancar. Namun kepadatan kendaraan terjadi ke arah MT Haryono, di mana seperti kita ketahui MT Haryono ini merupakan jalur utama yang dilintasi kendaraan yang akan menuju ke pusat-pusat perkantoran maupun pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Selatan. Hal ini juga imbas dari pertemuan kendaraan dari arah Halim, dari arah Cililitan maupun dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke arah MT Haryono. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan juga sebagai informasi berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia. Selama 1 kali 24 jam terjadi 209 kasus laka lantas dengan rincian 34 meninggal dunia, 21 luka berat dan 276 luka ringan. Dari 209 kasus laka lantas tersebut, 72% terjadi pada waktu siang hari, yakni di pukul 6 hingga pukul 18.00. Penyebab laka lantas dikarenakan para pengendara memacu kecepatan tinggi dan angka kecelakaan tertinggi terjadi berdasarkan usia korban 20 sampai dengan 24 tahun. Nah, pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan saat kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Togi dan juga Galuh kembali ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan UKI Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Aku bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya adalah mati. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam.
Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Ya, penolakan tersebut berdasarkan anggapan bahwa Peggy bukan pelaku dalam kasus pembunuhan Vina Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menolak keras rencana rekonstruksi yang akan digelar oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat dalam waktu dekat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sugianti Irianti, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Sugianti meyakini Peggy tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu dikuatkan dengan berbagai bukti kebenaran Peggy di Bandung saat peristiwa terjadi. Terlebih, hingga saat ini, tim kuasa hukum Peggy belum menerima undangan rekonstruksi dari Polda Jawa Barat. Nah, rekonstruksi ini adalah bagian dari penyidikan. Jadi kita harus mendampingi Peggy Setiawan pada saat rekonstruksi dan kita pun akan menolak dilakukannya rekonstruksi karena Peggy Setiawan tidak tahu menahu dan tidak mungkin dia akan melakukan olah TKP atas apa yang tidak dia ketahui dan tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, terkait penundaan sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli mendatang, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan sedikitnya 10 saksi dan saksi ahli. Kuasa hukum berharap pihak Polda Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan untuk menguji keterlibatan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Jabar masih melanjutkan penyelidikan dugaan penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Ya, kali ini petugas memanggil ibunda dari Teguh Wijaya dan Pramudia untuk dimintai keterangan. Nur Kaisih, ibunda dari Teguh Wijaya yang sempat menjadi saksi pada penyidikan tahun 2016 lalu, tiba di gedung di Treskrimum Polda Jabar Rabu siang. Disusul Pramudia yang juga dijadwalkan akan diminta keterangan oleh petugas. Keduanya didampingi tim penasihat hukum. Nur Kaisih dicecar 22 pertanyaan perihal keberadaan narapidana dan apakah ada penyerahan amplop berisi uang. Sedangkan Pramudia dicecar dengan 20 pertanyaan yang memakan waktu hingga 4 jam lebih. Ditanya tentang para terpidana tersebut, ya, pada waktu itu sedang apa? Dijawab sedang bakar-bakaran ya Bu. Ya. Membakar-bakaran, ternyata mereka sedang minum ciu. Mereka pada pergi ke rumah kontrakan Pak Pasren ya. Ke rumah kontrakan Pak Pasren. Cuman itu aja, pertemuan hanya setengah jam kira-kira. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang ya kepada oleh saudara Osim. Ya pengennya sih cepet-cepet selesai, cepet beres gitu. Itu yang dari sana. Hingga hari ini baik tim penasihat hukum maupun kedua saksi tidak diberitahu pihak terlapor yang menjadi objek penyelidikan perintangan penyidikan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga dari Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mendatangi Polda Jawa Barat. Ya, keluarga mengaku kehilangan keberadaan Sudirman selama lebih dari 1 bulan. Orang tua dan kakak Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon tahun 2016 silam, mendatangi Polda Jawa Barat. Mereka mengaku terakhir bertemu Sudirman sebelum Idul Fitri saat yang bersangkutan masih di lapas Cirebon. Pihak kepolisian akhirnya memberi informasi bahwa Sudirman saat ini berada di Polda Jabar. Kali ini pengen ketemu dulu ya, soalnya ya aku belum sama kali ketemu. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Tadi udah nyari ke penyidik, kenapa alasannya? Ya harus ada izin dulu sih. Tapi memang sudah tahu posisi Sudirman itu ada di mana? Tadi kemarin saya kurang tahu, nah sekarang udah masih ada di sini. Masih ada di Polda? Polda.
Berarti nggak bertemu sejak kapan? Waktu itu terakhir itu masuk di lapas Kesambi sebelum Idul Fitri. Makanya ya saya sempat ketemu aja sih. Meskipun kini keluarga sudah mengetahui keberadaan Sudirman, namun hingga kini mereka belum diperkenankan untuk bertemu dengan Sudirman secara langsung. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina menjalani tes psikologi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Di hadapan 3 orang psikolog, keempatnya diperiksa secara terpisah selama hampir 3 jam. 4 orang terpidana kasus pembunuhan Eki Vina, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto, menjalani tes psikologi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Pemeriksaan keempat terpidana tersebut didampingi tim penasihat hukum mereka. Masing-masing terpidana secara bergiliran diperiksa selama 2 hingga 3 jam oleh 3 orang psikolog. Orang hampir 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Tes menggambar seperti Peggy atau kelihatannya iya, sama persis. Jadi mungkin dibuatkan sketsa atau cara rumah digambarkan, rumahnya di mana, sampai kemana gitu. Mungkin ambil persesuaian, mungkin masing-masing keempat ini ada perbedaan, mungkin di situ mungkin. Hingga akhir pemeriksaan, tim penasehat hukum tidak bisa mengetahui materi dan juga tujuan dari pemeriksaan, karena tim penasehat hukum tidak bisa berkomunikasi dengan penyidik. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa dari Pradi serta keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ya, setelah beberapa jam di gedung Bareskrim, polisi akhirnya menerima laporan dugaan kesaksian palsu Abdul Pasren, tim kuasa hukum serta keluarga terpidana. Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak ya? Ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat buka suara terkait ketidakhadiran pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena ada agenda lain. Namun Polda berjanji akan hadir di sidang pra-peradilan selanjutnya. Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat berhalangan hadir karena ada agenda lain.
Namun Polda Jawa Barat berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan judi. Jangan judi, jangan berjudi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan ponsel pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dirazia polisi. Ya, hasilnya 3 orang pegawai, 1 diantaranya berstatus ASN, kedapatan bermain judi online. Satu persatu ponsel milik pegawai di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten ini diperiksa anggota polisi dan Camat Tiga Raksa. Pemeriksaan ponsel ini dilakukan untuk mencegah adanya pegawai Kecamatan Tiga Raksa, baik honorer maupun ASN, yang terlibat dalam permainan judi online. Hasilnya 50 ponsel milik pegawai yang diperiksa, 3 pegawai kedapatan bermain judi online, 2 pegawai berstatus honorer, dan 1 pegawai berstatus ASN. 2 pegawai yang berstatus honorer berinisial NR dan AC bertugas di staf Trantip Satpol PP, sedangkan SA pegawai berstatus ASN bertugas di staf pelayanan masyarakat. Ketiga pegawai yang terindikasi bermain judi online tersebut nantinya akan diberikan sanksi pembinaan yang mendalam. Kita harus melaksanakan arahan pimpinan bahwa semua pegawai kita harus hapus, harus keluar dari perjudian karena ini merusak bangsa. Tadi ada yang ditemukan nggak Pak Camat? Tadi ada indikasi, kita coba lakukan pembinaan yang mendalam, kemudian nanti akan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain diberi sanksi pembinaan, ketiga pegawai yang bermain judi online juga akan diawasi. Jika kembali terlibat judi online, maka ketiga pegawai tersebut akan diberikan sanksi berat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan ada 1.000 anggota legislatif baik dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang bermain judi online. Ya, jumlah total transaksinya hampir 25 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik. Ternyata, maraknya judi online tidak hanya meresahkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif, tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi hampir mencapai 25 miliar rupiah. Seperti Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Saya anggota di MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu
DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Data dari PPATK ini mendapat kritikan tajam dari peserta sidang. Para anggota legislatif merasa tidak adil jika hanya DPR yang dikritik. Mereka meminta PPATK juga menunjukkan data judi online yang melibatkan eksekutif dan yudikatif, bahkan PPATK sendiri. Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif cuma juga. Sedikit orangnya, cuma 500 orang. Yudikatif juga. Dengan fakta PPATK ini, bagaimana caranya memberantas aktivitas ilegal ini jika benar judi online juga menyasar ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah rutin melakukan pengecekan handphone anggotanya yang memiliki aplikasi judi online. Ia tidak akan segan memberikan tindakan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melakukan judi online. Polda Metro Jaya terus memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Tak tanggung-tanggung, ponsel milik anggota Polda Metro Jaya akan dicek secara berkala. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas anggotanya yang terbukti bermain judi online. Dan sementara kita tahu bahwa yang bermain itu banyak sekali dari lapisan-lapisan masyarakat. Banyak ceritalah yang kurang enak anggota masyarakat, dan kami ke dalam juga tertibkan juga ya, dengan rahasia-rahasia handphone ya, kita mendapatkan itu akan kita sanksi. Judi online telah menyita perhatian pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan Pusat Data Nasional yang diserang ransomware adalah Pusat Data Nasional 2 di Surabaya, Jawa Timur. Sementara Pusat Data Nasional 1 di Jakarta dan Web Storage di Batam masih aman. Namun Kominfo mengakui seluruh data yang diserang telah dienkripsi oleh virus ransomware dan tidak dapat dipulihkan. Dengan resource yang kita miliki, yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery, ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup, ya pelayanan publik. Dan hari ini sudah ada 5 tenan yang pulih. Yang pertama adalah imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian LKPP, itu layanan sikap, kemudian Kementerian Koordinator Marves, layanan perizinan event, Kota Kediri, ASN Digital, dan Kemenak Sihalal. Kita berharap setiap hari bertambah tenan-tenan ataupun KL yang pulih. Terganggunya layanan publik berbasis siber akibat serangan ransomware dikritik oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengingatkan pemerintah jangan remehkan serangan ransomware ini karena akan berakibat fatal.
Dalam dialog di iNews TV, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware yang mengganggu layanan publik berbasis cyber. Karena serangan ransomware ini membuktikan pusat data nasional Indonesia masih sangat rapuh. Ya, data kita memang rapuh ya gitu. Dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya, karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi. Diberitakan sebelumnya gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Cyber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan cyber melalui ransomware ke server yang ada di Surabaya. Akibat serangan ini, 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan pelayanan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di Kemendikbudristek. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang yang diminta bernilai fantastis yaitu $8 juta atau setara dengan 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Ya, tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi dan terjadi kembali. Kita akan bekerja terus dengan stakeholder terkait, yaitu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan berlalu, pusat data nasional yang diserang ransomware belum sepenuhnya normal. Ya, pelayanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten belum sepenuhnya pulih. Seluruh pelayanan pembuatan paspor belum dapat dilakukan. Pemohon paspor datang silih berganti, namun mereka harus gigit jari. Kantor pelayanan pembuatan paspor sehari jadi, unit pelayanan teknis imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, masih tutup. Pelayanan masih ditutup lantaran server pusat data nasional yang diserang ransomware belum sepenuhnya normal. Para pemohon yang ingin memperpanjang masa berlaku paspor kecewa, padahal tak sedikit dari mereka harus segera terbang ke luar negeri. Sangat nggak worth it ya, untuk kondisi urgent seperti ini, mereka pelayanannya nggak jelas dan apapun masalah yang ada di pusat ini kita semua tahu, cuman untuk tempat yang benar-benar urgent seharusnya tetap standby dengan alasan apapun. Enggak, kita dari Tuti Alawiyah disuruh kemari, tapi kok digembok, jadi kan harusnya yang transparansi ya, makanya cukup sangat disappointing. Kondisi serupa terjadi di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor yang biasanya 1 hari selesai masih tertunda. Kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya masih menerima berkas permohonan, namun penyelesaian pembuatan paspor belum dapat dipastikan. Ya, mungkin paspor ini akan mengalami penundaan paspor selesai. Tetapi untuk menerima berkas permohonan, kami selalu menerima berkas permohonan baik melalui paspor maupun melalui kami pikir itu tidak ada. Ya, dalam artian data-data itu akan tetap ada ya di pusat data keimigrasian, sehingga rekan-rekan baik itu di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun di Kanwil Tanjung Perak ya senantiasa menjaga kerahasiaan data tersebut. Pelayanan publik keimigrasian lumpuh sejak Kamis 20 Juni lalu.
Kondisi ini terjadi setelah Pusat Data Nasional (PDN) diserang peretas menggunakan ransomware. Sebagian layanan keimigrasian telah dapat dipulihkan, namun pelayanan pembuatan dan perpanjangan masa berlaku paspor belum dapat dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Pilkada Serentak 2024. Partai Golkar masih menimbang-nimbang Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta. Ya, Golkar masih melihat hasil survei sebelum memutuskan majukan RK di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Sementara itu, sejumlah baliho Raffi Ahmad bersama adik iparnya Richie Ismail alias JJ Govinda terpampang di Jalan Raya Lembang, Bandung dan ramai diperbincangkan warga. Belum pastinya Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta disampaikan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham di Jakarta kemarin. Saat ini, Partai Golkar masih mencermati survei internal. Survei menjadi salah satu instrumen penting bagi Partai Golkar untuk menentukan calon kepala daerah. Selain mencermati survei, Golkar juga telah berkomunikasi dengan partai di Koalisi Indonesia Maju sebelum memutuskan bakal calon gubernur Jakarta. Keputusan untuk mengusung RK di Jakarta atau di Jawa Barat akan diputuskan Golkar pada bulan Juli. Maka pendekatan akademik yang dilakukan adalah kita harus melakukan survei. Dan survei itu baru selesai pada bulan Juli yang akan datang. Sehingga Juli yang akan datang, Partai Golkar sudah menentukan sikapnya apakah RK ya tetap di Jawa Barat atau di sini. Idrus Marham mengungkapkan Ridwan Kamil sesuai surat tugas dari Ketua Umum Partai Golkar diberi tugas untuk tetap maju di Jawa Barat dan memperkuat elektabilitas di Jakarta. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Abdul Rosid, Iransyah, iNews melaporkan. Di sepanjang Jalan Raya Lembang, nampak sejumlah baliho artis terkenal, Raffi Ahmad bersama adik iparnya Richie Ismail alias JJ Govinda terpampang. Tak hanya Raffi bersama JJ, baliho berukuran besar tersebut juga menampilkan foto Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Selain baliho, poster Raffi Ahmad bersama JJ juga heboh di media sosial milik Raffi Ahmad. Warga pun banyak yang menganggap jika Raffi dan JJ akan maju dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat. Lalu seperti apa tanggapan warga? Tapi kalau saya selaku warga sih kalau mau nggak cuma artis ya, nggak cuma terkenal gitu, tapi dia punya gagasan gitu ya. Bagaimana si Bandung Barat ini teh jadi maju, terutama hadir ada lapangan pekerjaan gitu ya. Terus saya juga petani bisa mudah dapat. Bagi saya pribadi sebagai warga, siapapun mau artis mau pengusaha itu sah-sah aja. Yang penting mereka datang ke Bandung Barat tidak hanya bawa popularitas, tidak hanya bawa ketenaran, tapi juga bawa gagasan, bawa visi misi supaya nantinya bisa berdampak buat warga Bandung Barat juga. Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat akan digelar pada bulan November. Sementara pendaftaran untuk calon bupati dari partai politik akan dibuka pada Agustus mendatang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan dirinya memiliki tantangan yang berbeda saat ia menjadi juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan saat ia menjadi juru bicara seorang calon presiden. Ya, menjadi jubir capres, Daniel mengaku ia bisa berimprovisasi dalam memberikan sebuah keterangan kepada publik. Sebelum jadi Menhan sama sebelum jadi Menhan, bedanya apa jadi jubirnya Pak Prabowo? Lebih enak ketika jadi jubir Pak Prabowo sebagai capres dan sebagai Prabowo Subianto yang ketua umum partai ketimbang Pak Prabowo sebagai Menhan. Kenapa tuh? Kalau Pak Prabowo sebagai ketua umum partai dan capres, itu kita masih banyak bisa berimprovisasi, Mbak. Improvisasinya banyak. Jadi kadang-kadang saking bercandanya Pak Prabowo, kadang-kadang kalau waktu capres, kamu ngomong apa kemarin? Supaya pas nanti saya pidato, kita matching gitu kan. Itu kalau jubir capres. Jadi kadang-kadang capresnya nanya ke jubirnya, yang sebenarnya dia nggak omongin, tapi karena jubirnya udah omongin, ya akhirnya dia omongin. Nah itu improvisasi ketika
pilpres misalnya. Itu bisa terjadi kan karena tiap hari kita di TV segala macam, akhirnya kan kita improvisasi asal tidak keluar dari visi misinya capres. Kalau di Menhan lebih substantif kali ya. Kalau di Menhan nggak bisa. Menhan itu ya bahkan kalau kata pepatah Melayu itu begini, tidak semuanya bisa pecah di mulut, sebagian pecah di perut. Jadi nggak semuanya bisa diomongin, Mbak. Bahkan di Kemhan itu sebagian besar itu pecah di mulutnya 20%, 80% itu pecah di perut. Artinya 80% itu nggak bisa diomongin, 20% yang bisa diomongin. Lantas nih selama jadi jubir nih kan 6 tahun nih, mau itu di Menhan, jadi pas di Capres dan juga di partai gitu ya. Hal yang paling challenging tugasnya jubir tuh apa sih? Greget, Mbak.